Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sip. Nah, sudah sehat semua ya? Oke. Apakah ada yang sakit hati pada pertemuan kali ini? Tidak. Ataukah ada yang senang? Mungkin bisa diceritakan senang sebab apa, kemudian sakit hati sebab apa? Senang sebab apa? Semangat masuk dalam pembelajaran gitu. Kemudian sedih, ada yang sedih? Ya, senang semua. Baik, alhamdulillah anak-anak. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan senyuman. Ayo semuanya senyum. Ya, silakan ketuanya dipimpin berdoa untuk mulai pelajaran, tapi di dalam hati aja. Doa. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah bersih semua ya kelasnya ya? Ya, sudah siap. Ini tandanya kalian berarti siap mengikuti pembelajaran pada kali ini. Oke, anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, lumayan cek ya. Ainiatus Solihah, Bilqis. Nanti kalau misalkan Bu Mayang absen bilang yang keras ya. Ada Bu Azharotul, Ada, Bu. Naura, Ada, Bu. oke. Dwi Mei, Ada, Bu. Elsa, Ada, Bu. Isma, Ada, Bu. Jihan, Ada, Bu. Humaira Zahra, Pulang. oke. Reva, Pulang. Rofika, Ada, Bu. Safinatul, Ada, Bu. Salsabila, Ada, Bu. Sofiana, Ada, Bu. Sivi, Nurhayatil, Pulang. Siti Umi Kusum, Ada, Bu. Zahratul Nisa, Ada, Bu. Zahratul Sita, Ada, Bu. Zahwa, Saskia. Ada, Bu. Oke, anak-anak, Bu Mayang ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah kesetrum? Apa yang terjadi pada tubuh kalian kalau kalian mungkin bisa angkat tangan? Oke, Mbak Rofika. Bergetar dan kaget. Bergetar dan kaget. Iya. Oke, itu kalau kesetrum ya, benar sekali Mbak Rofika. Tepuk tangan tuh Mbak Rofika. Oke, yang lain, kalau kita kesetrum, apa yang terjadi pada tubuh kita? Oke, Lemas. lemas. Habis kesetrum terus lemas. Benar sekali. Tepuk tangan. Oke, mungkin yang sebelah depan Bu Maya, yang terjadi saat kesetrum itu apa? Kejang-kejang. Karena apa? Kok kejang-kejang? Wattnya tinggi ya. Oke, wattnya tinggi. Semuanya benar. Nah, kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Tujuan pembelajarannya adalah di sini nanti Bu Mayang akan kasih buku siswa agar kalian tahu dapat mengidentifikasi apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit. Kemudian yang kedua, Bu Mayang akan kasih video kalian biar tahu apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke. Kemarin sudah Bu Mayang bagi kelompok, kemudian sekarang boleh untuk berkelompok sesama yang kemarin sudah Bu Mayang bagi, ya. Di sini mungkin nanti di sebelah sini satu mejanya di dalam sini, yang situ juga berkelompok, yang situ juga berkelompok. Ya, silakan. Ini
menghargai dan menghormati teman itu pasti ya. Ya. Nanti Bu Maya harap kita belajar berdasarkan kesepakatan belajar itu ya. Oke. Bu Maya kasih buku siswa LKPD untuk kelompok A. Kemudian untuk kelompok B yang tadi yang sedikit tadi ya ini. Kemudian ini buku siswa. Kemudian ini untuk kelompok C. Oke, sebelumnya Bu Maya punya video. Silakan kalian amati. Silakan kalian amati video ini. Apakah di antara kamu pernah melihat belut listrik atau hanya sekedar mendengar namanya? Sebuah rekaman pertarungan buaya dan belut listrik ini mungkin bisa menambah pengetahuanmu tentang hewan air yang cukup berbahaya ini. Belut listrik berbeda dengan belut pada umumnya karena mampu mengeluarkan listrik. Belut listrik atau Electroporus electricus adalah jenis ikan air tawar bertubuh mirip belut yang bisa menghasilkan setidaknya 600 volt listrik sebagai mekanisme pertahanan diri dari musuh. Muatan listrik yang dipancarkan seekor belut listrik bahkan cukup kuat untuk mencederai seekor kuda dan menjatuhkannya. Coba bayangkan, bagaimana jadinya jika seseorang mencoba menyentuh atau mendekati hewan ini? Dilansir dari elitereaders.com, sebuah video yang diunggah di YouTube tahun 2010 lalu ini akan memperlihatkan kepada kita reaksi hewan lain yang mendekati belut listrik. Dalam video tersebut, terlihat seekor buaya mendekati belut listrik dan hendak memangsanya. Seorang pria yang merekam kejadian itu melihat belut listrik tampak terperangkap di samping buaya. Saat reptil itu semakin mendekat, belut berusaha melepaskan diri dari perangkap. Buaya itu berhasil menangkap belut listrik dengan gigi tajamnya. Tapi, belut listrik mengejutkan buaya itu dengan sengatannya sehingga buaya terlihat tergoncang di air. Bukannya kenyang karena mendapatkan mangsa yang lezat, nasib aligator itu malah berakhir tragis. Belut listrik menyentuh buaya yang memangsanya dengan tegangan tinggi selama beberapa menit. Aligator yang tadinya terlihat lebih kuat dibuat tak berdaya sampai akhirnya tewas di tangan mangsanya sendiri. Oke, ada yang mau memberi tanggapan kenapa kira-kira buaya tadi bisa mati ketika makan atau terkena belut listrik? Apa? Oke, Mbak Rovito. Kenapa buaya tadi bisa mati saat memakan belut listrik? Hendak memakan belut listrik? Karena kena sengatan dari belut listrik tersebut. Karena kena sengatan listrik dari belut listrik tersebut. Yang kelompok sini? Apa?
video kali ini. Jadi gimana sih buaya tadi itu bisa mati gara-gara tidak mau makan belut resik tersebut? Temukan jawabannya pada pembelajaran kali ini ya. Untuk kelompok sini silahkan dibaca, silahkan dianalisis video tadi, kemudian sampai presentasikan dalam hal apa saja terserah, baik itu dalam tulis, kemudian dalam berbicara ataupun dalam membuat video terserah. Kelompok sini di sini terdapat buku paket siswa, kemudian nanti jawab pertanyaannya yang ada di buku paket ya. Kemudian yang sini apa? Ini apa? Oh ya, membuat kelompok 3 ini ingin membuat peta konsep mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Silakan semuanya duduk di kursinya masing-masing. Anak-anak silakan berhenti sejenak dari aktivitas yang kita lakukan. Ya. Sekarang coba lakukan ini, yaitu duduk tanpa menyender di kursinya masing-masing. Badan ditegakkan tetapi dalam keadaan rileks. Usahakan bahu sejajar kanan dan kiri. Telapak tangan disimpan di paha dengan punggung tangan menghadap ke atas. Ya gitu. Dengan punggung tangan menghadap ke atas. Sudah? Anak-anak setelah merasa nyaman, silakan semuanya untuk menghirup udara melalui hidung. Rasakan udara yang masuk, kemudian buanglah udara secara perlahan-lahan. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung kalian. Anak-anak, rasakan udara ketika menghirup. Perut kalian terasa kempis. Dan rasakan saat perut kalian mengembang ketika membuang nafas atau udara. Silakan ulangi gerakan ini secara atau 5 sampai 7 kali. Saat kalian menghirup udara, rasakan bahwa perut kalian kempis, dan saat kalian melepaskan udara, perut kalian terasa kembang. Sudah? Ya. Gimana rasanya? Plong, fresh, relax. Yang sini? Lebih fresh, lebih segar kembali, ya. Yang sini lebih tenang, lebih fresh, ya. Oke, setelah itu sekalian bisa melanjutkan aktivitas kalian kembali. Silakan. 10 menit lagi kita presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi dari hasil analisis video tersebut. Setelah kita mengamati video tersebut, terdapat aliran listrik di dalam tubuh belut listrik tersebut. Di dalam tubuh belut listrik terdapat zat yang sangat tinggi, hingga menyebabkan orang atau hewan yang akan memangsanya terkena sengatan listrik yang sangat tinggi. Contoh dari beberapa korban yang kita amati, ada seekor buaya yang ingin memangsa belut listrik tersebut,
Tetapi belut listrik itu bisa menghindar dari gigitan buaya tersebut dengan cara mengeluarkan sengatan listrik dari dalam tubuhnya. Dan ketika ada seseorang yang akan memancing belut tersebut mengeluarkan sengatan listrik yang sangat kuat dan mengakibatkan orang tersebut meninggal. Jadi intinya larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena di dalamnya mengandung partikel yang bermuatan kation dan anion. Sedangkan larutan elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena larutan ini terdiri dari campuran homogen antara senyawa kovalen polar dengan air. Jadi kita buka sesi tanya jawab. Silakan dari kelompok B mau tanya apa? Dari kelompok C juga mau tanya apa? Silakan. Kelompok B. Ya, Elsa, silakan tanya. Selain buaya, apakah ada hewan lain jika mendekati belut listrik tersebut akan mematikan? Ikan. Ikan. Ya. Ya, pertanyaan silakan diulangi lagi. Selain buaya, apakah ada hewan lain yang bisa mati karena belut listrik? Ada. Silakan disebutkan. Ikan berenang, ikan jair, kata, ikan-ikan kecil dan ikan kecil lainnya. Dan manusia ini juga bisa. Silakan kelompok C. Kelompok C. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Silakan bertanya. Sekian. Ada yang mau tanya? Di mana habitat belut listrik itu berada? Di sungai, dalam air, ya. Ya, tanya. Apa yang akan dialami predator tersebut akibat mendekati belut listrik tersebut? Tersengat dan meninggal. Tersengat, kesetrum dan meninggal. Ya. Ya. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis dari buku siswa yang kita baca, kita akan mempresentasikan tentang banjir dan belut listrik. Di dalam buku tersebut diceritakan tentang fenomena orang meninggal akibat banjir. Ketika ada banjir melanda sebuah kota Jakarta, terdapat 3 orang yang tewas akibat satu listrik. Fenomena itu terjadi karena api yang sangat besar dan mengakibatkan tiang listriknya terkena arus batu tersebut. Mengenai 3 orang tersebut sampai dengan 2 yang tewas. Dari buku yang saya baca, di sana menceritakan tentang fenomena buaya mati akibat memangsa belut listrik. Jika ada predator yang ingin memangsa belut listrik sebagai mangsa, namun belut listrik tersebut mengeluarkan sengatan kepada rasa dirinya untuk menyebabkan predator tersebut, sehingga predator tersebut mengalami sengatan yang mengakibatkan predator tersebut tewas. Jadi kelompok 2 ini adalah menganalisis buku siswa interaktif yang tadi dibacanya. Di situ terdapat fenomena atau terdapat problem banjir di Jakarta dan kemudian ada beberapa orang yang meninggal. Nah, di situ telah dijelaskan oleh
Sudah. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada satu kata yang kurang berkenan dari semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang larutan. Larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dan pengertian larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam larutannya, sehingga larutan dapat menghantarkan listrik. Begitupun larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam larutannya, sehingga larutan tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya, elektrolit dapat menyalakan lampu. Begitupun non-elektrolit tidak dapat menyalakan lampu. Ciri-cirinya, non-elektrolit adalah tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada kedua elektrodnya. Sedangkan elektrolit adalah dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektrodnya. Sekian. Baik, ada banyak pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Nomor 1, nomor 2. Dari pengertian larutan. Pengertian larutannya elektrolit atau non-elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam larutannya, sehingga larutan dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam larutannya, sehingga larutan tidak dapat menghantarkan listrik. Apa ciri-ciri larutan? Ciri-ciri larutan. Larutan non-elektrolit adalah tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada kedua elektrodenya. Sedangkan elektrolit adalah dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektrodenya. Apakah ada contoh lain selain yang ada di situ? Contohnya, Di YouTube tahun 2010 lalu. Tentunya nanti kita bahas di sini ya. Silakan ditutup. saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sini adalah larutan elektrolit, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jika diuji dengan alat uji elektrolit, larutan itu apa aja yang bisa menghantarkan arus listrik? Ada NaCl, NaCl itu garam ya. Kemudian KCl, CaCl, HCl dan lain sebagainya. Kemudian di sini, nah penyebab larutan bersifat elektrolit karena mengandung ion-ion yang bebas bergerak. Berarti tadi yang apa? Buaya tadi bisa meninggal kemudian guling-guling tadi pas saat terkena apa? Belut listrik, sengatan belut listrik tadi, airnya tersebut terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Di dalam air ini terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Makanya di situ arus listriknya mengalir pada air laut. Air laut rasanya apa? Asin. Nah, asin tersebut merupakan kandungan dari NaCl atau natrium klorida. Di situ dapat apa? Menghantarkan arus listrik. Ya, paham ya? Oke. Lanjut. Minuman isotonik itu apa? Ya, itu contohnya maizena, pokari itu contohnya. Tetapi minuman yang mengandung ion.
karena di dalamnya mengandung partikel yang bermuatan kation dan anion. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena larutan ini terdiri dari campuran homogen antara senyawa kovalen, polar, dan air. Larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang dapat menyalakan lampu dengan terang dan pada elektrodanya mengantarkan gelembung gas yang banyak serta jika di dalam air maka akan terionisasi sempurna. Larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang dapat menyalakan lampu redup dan tidak ada gelembung gas elektrodanya. Larutan ini jika di dalam air maka hanya terionisasi sebagian. Ya, kemudian apa yang paling dipahami mengenai pembelajaran kali ini? Memahami apa aja? Larutan elektrolit, Ya, larutan non-elektrolit, ya. Terus contohnya, contohnya ya, ciri-ciri. ciri dari larutan. Nah, kemudian bagaimana cara belajar tentang materi kali ini? Kita waktu itu mengenai larutan asam basa. Apakah larutan asam basa itu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari? Oke anak-anak, pembelajaran lumayan kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangannya. Sebelum belajar ini selesai, kita rapikan